Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistik 1 atau Statistik Deskriptif. Untuk pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang populasi dan sampel. Populasi, sebagaimana teman-teman tahu dan sudah baca di banyak literatur, bahwa populasi adalah keseluruhan elemen atau wilayah generalisasi yang dijadikan oleh si peneliti sebagai objek penelitian, dan populasi ini memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu. Nah, karena populasi itu meliputi banyak hal, tidak hanya manusia, tapi juga misalnya benda atau barang atau apapun yang menjadi objek penelitian, dan itu ruang lingkupnya besar dan kuantitasnya banyak, maka seorang peneliti karena dia memiliki keterbatasan, misalnya keterbatasan tenaga, keterbatasan waktu, dan keterbatasan biaya, diperlukan suatu sampel. Sampel ini adalah bagian dari populasi yang diambil, dan dia memiliki karakteristik yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh peneliti. Kemudian untuk mengambil sampel ini memiliki beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik probability sampling, kemudian yang kedua adalah non-probability sampling. Kalau probability sampling itu adalah setiap anggota populasi dia memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian. Sedangkan non-probability sampling itu adalah di mana setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel penelitian. Yang probability sampling itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah simple random, kemudian yang kedua stratified random sampling, kemudian yang ketiga adalah cluster random atau area random sampling. Kemudian untuk yang pertama simple random itu adalah teknik sampling yang paling sederhana, karena pada teknik ini si peneliti mengambil sampelnya secara teracak tanpa memperhatikan strata tertentu, jadi ngambil aja. Tapi untuk simple random ini diterapkan pada populasi yang dia sifatnya atau karakternya homogen, sama semua. Kemudian yang kedua adalah stratified random sampling. Stratified itu peneliti untuk mengambil sampelnya dia memperhatikan strata tertentu. Misalnya suatu anggota masyarakat dalam satu RT itu kan punya strata atau tingkat pendidikan yang berbeda. Jadi misalnya kalau dia mau mengambil berdasarkan tingkat pendidikannya, kalau tingkat pendidikan dari D3 sampai S2, berarti dia harus mengambil secara adil dari misalnya D3-nya 10 orang, kemudian S1-nya 10 orang, S2-nya 10 orang. Kemudian yang ketiga untuk probability sampling ini adalah cluster random atau area. Jadi ini untuk objek yang sangat luas, misalnya penelitian dalam suatu negara. Padahal dalam suatu negara itu terdiri banyak provinsi, dalam provinsi terdiri banyak kabupaten, kemudian dalam kabupaten terdiri banyak kecamatan, dan kemudian kelurahan. Nah, itu untuk pengambilan sampelnya menggunakan cluster atau area sampling berdasarkan cluster mana yang sesuai dengan karakter yang ditentukan oleh peneliti. Kemudian untuk yang non probability sampling itu ada 7. Yang pertama adalah systematic sampling. Itu sampling yang diambil secara sistematis. Misalnya populasinya ada 100 ini dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100. Kemudian diambil misalnya yang angka, untuk sampelnya angka yang ganjil, berarti 1, 3, 5, 7 dan sebagainya. Atau sampelnya diambil dengan angka yang genap, 2, 4, 6 dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kuota sampling. Kuota sampling ini adalah pengambilan sampel berdasarkan kuota. Misalnya peneliti menentukan kuota untuk penelitian untuk izin tempat tinggal gitu ya, dalam satu RT itu misalnya dibatasi kuotanya 500 orang, 500 kepala keluarga, maka kuota yang harus diambil ya 500 keluarga itu. Dan menerjunkan misalnya untuk membantu penelitian ada 5 orang peneliti yang terjun, berarti 1 orang itu harus mengambil sampelnya 100 kali 500. Kemudian yang ketiga adalah incidental sampling. Incidental sampling itu pengambilan sampel yang siapa aja yang kebetulan ditemui. Namun tidak begitu saja semua orang bisa diambil sampelnya, karena meskipun dia insidental tapi harus memiliki karakteristik atau ketentuan-ketentuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti. Kemudian ada sampling jenuh. Sampling jenuh itu misalnya ini biasanya di dalam penelitian kualitatif
Jadi kalau sampling jenuh misalnya ada satu perusahaan yang dia hanya terdiri dari 30 orang. Jadi kalau 30 orang itu harus diambil semuanya, dan misalnya dari 30 orang sudah didapatkan datanya, mau ditambah orang lagi tidak mempengaruhi data, maksudnya tidak akan menambah data ya, apa yang ada di situ 30 diambil semua. Kemudian untuk yang snowball sampling, snowball itu diibaratkan seperti bola salju gitu ya. Bola salju itu ketika dia menggelinding dia akan semakin besar. Jadi ini juga biasanya untuk kualitatif. Misalnya sampelnya pertama satu orang itu untuk mendapatkan data ternyata kurang, tambah orang lainnya, kemudian dua orang kurang, tambah lagi tiga kurang, dan sampai seterusnya. Jadi semakin besar nanti sampelnya seperti bola salju. Kemudian yang terakhir adalah sensus sampling atau total sampling. Ini adalah untuk jumlah populasi yang di bawah 100 orang atau 100 objek penelitian, maka seharusnya dan sebaiknya menggunakan sensus atau total sampling yang mana semua anggota populasi itu menjadi sampelnya. Oke, baiklah, kemudian kita akan membahas bagaimana sih caranya menentukan jumlah sampel yang harus diambil. Di papan tulis ini sudah ada rumusnya. Yang pertama, kalau untuk populasi yang jumlahnya tidak diketahui, itu kita bisa menggunakan rumus Cochrane. Di sini ada N itu sampel yang diperlukan, Z itu adalah simpangan 5% dalam kurva normal yang nilainya adalah 1,96, kemudian dikali P-nya adalah peluang benarnya 50%, Q-nya adalah peluang salah 50%. Jadi peluang benar sama salah itu sama. Kemudian E-nya adalah sampling error-nya, yang dipakai itu biasanya 5%, meskipun dalam suatu kasus tertentu, misalnya kalau keterbatasan peneliti gitu, ini sampling error-nya bisa dinaikkan menjadi 10% atau 15%. Kalau saya biasanya mahasiswa itu maksimal 15%, di atas 15% nggak valid gitu ya, kan datanya akan tidak bagus. Kita coba masukkan misalnya N, jumlah sampel yang diperlukan, nilai Z-nya adalah 1,96 dikali peluang untuk benarnya adalah 0,5 dikali peluang salahnya 0,5, kemudian dibagi untuk sampling errornya, tingkat kesalahannya adalah 0,05 kuadrat. Jadi didapatkan dari perkalian ini dan pembagian hasilnya adalah 385. Jadi untuk populasi yang tidak diketahui jumlahnya, biasanya kalau menggunakan simpangan 5% dan peluangnya seperti ini, samplingnya 5%, maka didapatkan untuk sampelnya 385. Oke, sebaiknya kita kesini, ini ada populasi. Gimana kalau populasinya itu diketahui jumlahnya? Nah, ini bisa menggunakan rumusnya Isaac dan Michel. Untuk jumlah sampel yang diperlukan sama dengan N besarnya itu adalah populasi. Kalau N kecil sampel, N besar populasi, dibagi 1 plus N populasi, kemudian ini adalah sampling atau tingkat kesalahannya, sampling error atau tingkat kesalahan. Misalnya kita akan meneliti suatu fakultas, di fakultas kita misalnya mahasiswanya totalnya adalah 2000, jadi kita masukkan jumlah mahasiswanya adalah satu fakultas 2000 dibagi 1 tambah 2000 dikali untuk tingkat kesalahannya 5%, hasilnya adalah 333 gitu. Cukup mudah saya kira. Ya, untuk selanjutnya apa sih hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih teknik sampling? Yang pertama adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu kan biasanya kalau kuantitatif untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y dan sebagainya dalam wilayah, misalnya Solo, misalnya Jogja. Jadi itu nanti juga akan mempengaruhi teknik sampling apa yang perlu digunakan. Kemudian yang kedua adalah biaya. Biaya, sebagaimana kita tahu kalau peneliti juga ada keterbatasan biaya, jadi biaya ini juga akan mempengaruhi keputusan kita untuk menggunakan teknik sampling apa. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan waktu, biaya, waktu, dan juga tenaga gitu ya. Jadi keterbatasan waktu, kalau kita mengerjakan skripsi mau pakai sampelnya banyak, itu akan menghabiskan 1 semester lebih gitu. Jadi sebaiknya disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Kemudian yang terakhir adalah nilai kesalahan yang dapat diterima. Jadi nilai kesalahan itu bisa tadi 5% yang bisa digunakan,
bisa juga 10% atau 15% yang masih ditoleransi gitu. Dan di pertemuan ini saya akan membahas sedikit tentang hipotesis, meskipun kalau di silabus itu masuknya ke pertemuan selanjutnya. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara atas masalah yang ingin diteliti peneliti, namun jawaban sementara ini juga perlu diuji secara empiris. Kalau hipotesis itu menurut Sugiono pada tahun 2018 bukunya itu terdapat 3 macam. Yang pertama adalah hipotesis yang bersifat deskriptif. Deskriptif itu misalnya untuk H0 itu hipotesis 0, kemudian ada HA, hipotesis alternatif. H0-nya misalnya kita akan meneliti kualitas HP gitu ya. Kita meneliti kualitas HP dengan merek X, berarti HP dengan merek X itu bisa bertahan selama 5 tahun. Berarti kemudian HA-nya, H alternatifnya, HP dengan merek X itu tidak bertahan sampai 5 tahun. Kemudian yang kedua adalah hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif ini berarti membandingkan misalnya tingkat produktivitas mahasiswa pada prodi A itu lebih tinggi dibandingkan tingkat produktivitas mahasiswa pada prodi B. Bisa juga kalau kita menggunakan hipotesis A-nya, alternatifnya, berarti kebalikannya, tingkat produktivitas mahasiswa pada prodi A lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas mahasiswa pada prodi B. Itu untuk komparatif. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah asosiatif. Ini yang biasa digunakan oleh kita karena ini kan untuk penelitian yang hubungan, pengaruh dan sebagainya, itu bersifat asosiatif. Misalnya adalah tidak ada pengaruh antara variabel durasi belajar dengan tingkat IPK. Kemudian untuk HA-nya, H alternatifnya, ada pengaruh yang signifikan dan positif gitu ya, antara durasi belajar dan tingkat IPK, atau dibalik H0 dan HA mana yang sesuai dengan penelitian terdahulu dan juga teori-teori. Karena hipotesis ini teman-teman tidak bisa merumuskan begitu saja, tapi harus dirumuskan berdasarkan penelitian terdahulu dari jurnal-jurnal dan juga teori-teori. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Silahkan dipelajari lagi slide yang sudah dibagikan. Terima kasih, tetap di rumah aja, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.